perhatian publik. Dari sejumlah agenda yang dibahas hari ini, masyarakat dapat menyaksikan pula apakah DPR akan menggunakan hak angket atau penyelidikannya secara terbuka untuk mengungkap permainan pajak di balik kebijakan pemerintah yang sah. Ya, bersama kita di studio saat ini juga telah hadir pengamat parlemen Sebastian Salang yang akan membincangkan kemana arah penggunaan hak angket mafia pajak dan apa dampak dari apapun keputusan yang diambil hari ini. Selamat siang, Mas Sebastian. Ya, selamat siang. Ya, kita sudah lihat bahwa memang ada perbedaan usulan, sudah terbelah, sama saja boleh dibilang seperti Senturi. Kalau Senturi dulu perbandingan 6-3. Nah, kali ini rasa-rasanya lebih berat kemana? Kalau melihat komposisi sementara, komposisinya masih 3, lalu mungkin ada tambahan 1, itu pun belum jelas ya. Siapa itu? Gerindra mungkin akan mengambil, tapi masih melihat perkembangan. Kelihatannya sikap Gerindra ini masih ingin melihat apakah Golkar betul-betul punya kesungguhan untuk membongkar mafia pajak ini atau tidak. Kalau mereka melihat Golkar ini betul-betul komit untuk membongkar, saya kira dia akan bergabung dengan Golkar, PDIP dan PKS. Ya. Kenapa? Apa tercium ada kepentingan politis di balik usulan hak angket yang dibentuk oleh Golkar? Nah, begini, sebetulnya kan sejarah angket mafia pajak ini awalnya itu didorong oleh Demokrat, ya, dan Golkar justru berada pada posisi yang waktu itu berseberangan. Ketika Golkar balik mendukung, justru Demokrat mundur, ya. Dan dalam perkembangannya kemudian saya melihat bahwa Golkar justru menjadi penggerak utama dari angket ini. Dan yang membuat sikap Gerindra saya kira agak menahan diri sekarang ini karena munculnya pernyataan dari pimpinan Golkar yang mengatakan bahwa angket ini merupakan bagian dari upaya untuk membersihkan nama baik ketua umumnya. Jadi seolah-olah angket ini disederhanakan hanya pada upaya untuk membersihkan nama baik. Padahal saya kira kalau komitmennya betul-betul untuk membongkar mafia pajak, mestinya semua fraksi di DPR mendukung. Semuanya? Semuanya mestinya. Termasuk fraksi koalisi pendukung pemerintah. Karena yang paling berkepentingan agar mafia pajak ini terbongkar dan pajak ini betul-betul kembali menjadi pendapatan negara pada umumnya itu pemerintah. Mestinya koalisi pemerintah lah yang paling mendukung. Cuma ada pertanyaan besar, mengapa koalisi pemerintah justru berada pada posisi yang menentang angket mafia pajak ini. Jadi ini misteri yang menurut saya ya harus juga diungkap di sini. Apa gitu di balik ini? Jadi kalau seperti yang dijelaskan oleh para ekonom itu mengatakan secara kotor saja negara dirugikan kurang lebih sekitar 300 triliun. Sementara utang kita itu hanya 200 triliun. Maka mestinya kita tidak perlu berutang kan. Kalau pajak itu bisa dibayarkan kepada negara secara benar. Dan kalau komitmennya untuk mengembalikan itu semua, maka saya kira ini komitmen yang mulia. Ya. Tetapi kalau angket ini memang disederhanakan untuk urusan saling menyandra dalam konteks politik, saya kira memang mereka mencederai harapan publik yang begitu besar. Gitu. Ya, saling sandra mungkin memang sudah menjadi tren politik saat ini, dan apakah ini juga memungkinkan untuk terjadi distorsi apa yang akan terjadi kepada Gayus mengenai hasil keputusan hukum terhadap dirinya juga melalui hak angket ini? Ya, saya kira kalau soal Gayus itu sudah satu persoalan yang terpisah, saya kira di luar dari angket ini. Bahwa Gayus ini hanya pintu masuk untuk mengungkap skandal mafia pajak yang lebih besar, iya. Tetapi Gayus ini hanya kasus kecil saya kira, ya. Nah, bahayanya kan kemudian ketika beberapa fraksi mendorong untuk membentuk mafia pajak ini, maka cara yang dilakukan oleh Demokrat misalnya mengancam reshuffle. Ini kan gaya-gaya politik sandra yang menurut saya tidak sehat bagi upaya untuk mengungkap sebuah kebobrokan dalam satu negara. Dan saya kira kita punya kepentingan sebagai bangsa untuk mengungkap ini. Dan mestinya pemerintah refleksikan betul mengapa kemudian sikap Demokrat dan beberapa fraksi koalisi itu didorong agar menentang angket ini. Ya, saya kok tidak melihat ada perbedaan ya, atau ada perseteruan atau persinggungan apabila proses hukum ini jalan, ya, penegakan hukum jalan, lalu proses angket ini juga jalan. Justru kalau DPR mendorong
ya, lalu kemudian proses hukumnya juga jalan, maka proses pengungkapan mafia pajak ini kan makin cepat, ya kan? Dan itu yang kita harapkan. Kalau kita bicara jujur untuk mengungkap mafia pajak, tetapi kalau konteksnya ini adalah sandiwara politik, kalau konteksnya ini hanya sekedar politik untuk saling menekan satu dengan yang lain, maka saya kira memang motivasinya menjadi tidak jujur lagi, dan itu yang dikhawatirkan oleh publik. Dan jangan lupa bahwa publik itu tidak mudah percaya kepada DPR. Ya, kita belajar dari angket Senturi. Golkar merasa puas ketika apa yang mereka inginkan itu tercapai. Tapi saya kira publik juga belajar dari pengalaman itu, dan fraksi-fraksi lain juga belajar dari pengalaman itu, sehingga jangan sampai kalau angket mafia pajak ini jadi, jangan sampai dia berhenti di tengah jalan. Harus betul-betul mengungkap dan mencapai sasaran yang diinginkan gitu. Nah, kalau yang sudah terlihat sekarang dari pengamatan Pak Sebastian, sudah dilihat dari Senturi, apakah gejala-gejalanya sekarang ini Senturi part 2 atau ini bisa kita harapkan ini akan belajar dari pengalaman masa lalu? Nah, prosesnya saya kira hampir sama ya. Ketika dulu angket Senturi juga didorong, itu sikap Demokrat juga sama, mengancam reshuffle ya. Bahkan sejumlah penggerak angket itu juga disasar ya. Misbahkun salah satunya sekarang sudah masuk penjara. Dan saya kira upaya-upaya yang sama juga dilakukan sekarang ini. Artinya apa? Artinya sebetulnya baik koalisi pemerintah juga tidak punya keinginan yang sama dan jujur untuk membersihkan bangsa ini dari praktek para mafia gitu. Ya, kalau komitmen pemerintah itu sama untuk membereskan mafia di negeri ini, maka tidak ada alasan bagi salah satu fraksi pun di DPR untuk menentang ini. Ya, tetapi karena berbalut dengan kepentingan, mungkin ketakutan yang paling besar dari koalisi pendukung pemerintah ini kan ujung-ujungnya nanti hak menyatakan pendapat. Itu ketakutan terbesar. Artinya yang ingin diselamatkan itu adalah kelanggengan kekuasaan, bukan membereskan bangsa ini gitu. Nah, ini yang mesti didorong dari DPR ini. Dan menurut hemat saya, pilihan DPR untuk menggunakan hak angket setidaknya saat ini pilihan yang tepat, ya. Asal angket ini tidak dijadikan alat bargaining politik bagi Golkar atau bagi fraksi-fraksi yang menjadi bagian dari koalisi. Karena jangan lupa, mereka juga sedang diancam oleh Demokrat, oleh pemerintahan SBY. Ini kalau macam-macam anggota koalisi ini bisa di-reshuffle anggota kabinetnya. Bayangkan, menyederhanakan persoalan mafia pajak yang merugikan bangsa ini dengan urusan reshuffle gitu. Menurut saya ini sudah sangat menghina akal sehat gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai urgensinya, apakah sebaiknya ini ditunda dulu atau terus bergerak seperti Senturi tetapi akhirnya berjalan di tempat ketika akan masuk ke proses hukum? Nah, saya kira proses angket ini biarkan berjalan ya. Dan tugas media, tugas civil society saya kira mendorong agar prosesnya secara transparan. Ya, saya yakin sekali kalau prosesnya transparan, tidak ada yang bisa direkayasa oleh DPR. Seperti proses angket Senturi dulu. Ya, publik semua memperhatikan, ya, publik mencermati, lalu kemudian terus mengawasi prosesnya. Saya kira harapan kita kalau angket ini jalan juga prosesnya sama, sehingga ketahuan siapa yang bersandiwara, siapa yang memanipulasi, siapa yang sungguh-sungguh gitu. Publik bisa melihat. Lalu kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, ya. Lalu kemudian ujung dari proses ini kemana, itu juga bisa dicermati oleh publik. Gitu. Kalau prosesnya seperti itu, saya kira kita masih punya harapan. Kita masih punya harapan. Asal politik barter ini jangan sampai ditunjukkan oleh DPR. Karena kalau itu yang terjadi, ini cilaka bagi DPR. DPR itu akan kehilangan kepercayaan publik yang luar biasa. Dan itu pun sudah terjadi, banyak yang meragukan kredibilitas dan reputasi. Nah, itulah persoalan DPR hari ini. Ya, kita punya pengalaman dengan kasus Senturi, sampai hari ini tidak jelas ujungnya di mana. Walaupun DPR mengatakan proses DPR itu sudah selesai. Ya, tugas berikutnya adalah lembaga penegak hukum. Yang tidak jalan sekarang ini adalah penegak hukum, bukan DPR. Tapi bagaimanapun, bola itu sudah dilemparkan oleh DPR kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai angket Senturi, angket mafia pajak ini juga sama. Karena itu menurut saya baik ke partai politik, ya, maupun civil society itu belajar dari pengalaman itu, sehingga kita tahu mana yang perlu didorong untuk diangket mafia pajak ini, mana yang perlu diperbaiki, dan mereka tahu ujungnya seperti apa.
kalau ujung dari angket Senturi ini ternyata tidak jelas seperti sekarang ini, maka jangan sampai angket mafia pajak juga berakhir dengan ketidakjelasan. Saya kira pelajaran itu yang penting dari proses proses angket mafia pajak ini. Tapi ada juga pendapat yang saya mengutip pengamat politik Carta Politika Yunarto Wijaya, dia mengatakan bahwa ini beda dengan Senturi, karena kalau bicara hak angket itu menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Kalau Senturi kebijakan bailout, makanya boleh dibentuk hak angket, kemudian akhirnya dibentuk pansus. Kalau misalnya ini murni hanya kasus hukum, jadi diserahkan kepada KPK. Ya, sebetulnya kan yang ingin yang ingin dinilai ini kan soal kebijakan sistem perpajakan kita. Jadi makanya saya bilang ini jangan melihat soal mafia pajak ini semata-mata soal gayus gitu. Jangan hanya kasus hukum. Iya, tidak hanya semata-mata soal kasus hukum gitu. Jadi ini ingin melihat mengevaluasi sistem perpajakan kita ini seperti apa. Anda bayangkan kalau betul 300 triliun, bahkan ada yang bilang lebih dari itu, negara dirugikan. Ini bukan persoalan semata-mata persoalan hukum. Ini persoalan yang sangat serius berkaitan dengan sistem perpajakan kita yang harus dibenahi menurut saya. Lalu pihak-pihak yang mestinya bertanggung jawab itu harus juga diungkap gitu. Begitu. Nah, siapapun yang menjadi penyelenggara negara hari ini, jangan sampai mereka menjadi pelindung bagi para mafia. Itu komitmennya. Karena itu mesti dibuka saja. Ya, kalau pemerintah tidak punya persoalan dengan para mafia misalnya, kalau partai-partai politik tidak punya persoalan dengan para mafia pajak, apa alasannya untuk menutupi? Apa alasannya untuk tidak mendukung? Buka saja. Toh ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa ini saya kira. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Kami segera kembali.